illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pada saat ini saya akan memberikan materi tentang Al-Fatihah, surat yang selalu kita baca setiap hari, apalagi ketika sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai dari itu dulu. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang welas, Ar-Rahimi tur kang muasih. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamina kang ngerani wong alam kabeh. Fatihah termasuk surah yang diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 7. Al-Fatihah ini juga disebut dengan Ummul Quran. Kemudian juga disebut dengan surah Hamdu, atau juga disebut dengan Sab'ul Mathani, karena surah Al-Fatihah ada 7 ayat dengan menyebut asma Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Welas Maha Asih yang dimaksud adalah arti dalam artian amah dan khosoh. Amah yaitu kasih sayang Allah kepada semua makhluk tanpa dibeda-bedakan. Seperti pada saat di dunia ini orang kafir juga tetap mendapatkan rahmatnya, bahkan bukan manusia termasuk bakteri, jasad renik, virus, tumbuhan, hewan, malaikat, semua mendapatkan rahmatnya Allah. Itu yang bersifat umum, ammah. Kemudian ada yang sifat khosoh. Khosoh adalah yang khusus, yaitu kepada hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah, yang nanti akan diberikan kenikmatan di surga. Kenikmatan yang lain, yang khosoh atau yang khusus. Saya memuji Allah kang mengirani wong alam kabeh, yang menjadi Tuhan semua alam. Ya, kita bisa memuji Allah itu tadi juga karena barokah dari Allah, karena kasih sayang Allah. Tanpa barokah dari Allah, kita tidak bisa memuji Allah. Welas asih amah itu mencakup semua makhluk Allah. Yang khosoh tadi khusus kita yang bertakwa kepada Allah, khusus muslimin muslimat yang bertakwa, yang tidak menyekutukan Allah. Insya Allah yang husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang dianut, diderei, diikuti sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia. Itu termasuk bagian dari Fatihah, sehingga menjadi Sab'ul Mathani, ada 7 ayat bersama basmalah. Tanpa membaca basmalah berarti menurut mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah. Maka kita dapat bisa memahami betapa hati-hatinya sebagian umat Islam, terutama sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengikuti mazhab Syafi'i, di dalam membaca Fatihah pasti disertakan pula basmalah, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apabila ada yang tidak membacanya, tentu akan merasa bukan hanya tidak nyaman, tetapi kalau sampai tidak terbaca basmalahnya berarti Fatihahnya kurang 1 ayat. Ketika makmum kebetulan imamnya kok tidak terdengar suara Fatihah, langsung Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa berhusnudzon, oh mungkin basmalahnya dibaca siri atau dibaca pelan. Tapi kalau kita betul-betul yakin
atau jaraknya Allahu Akbar langsung hamdalah dekat sekali tanpa sempat membaca basmalah. Nah ini kita juga mungkin menjadi ragu-ragu imam tadi membaca basmalah atau tidak. Tetapi kalau ada jedanya, kita bisa husnudzon, oh itu bacanya basmalah dibaca sir atau pelan, seperti juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Masyarakat rahimahullah, tetapi hati umat Islam terutama dari mayoritas umat Islam di Indonesia mazhab Imam Syafi'i itu kalau tidak mendengar suaranya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya, maka tentu tidak akan nyaman rasanya ya, karena begitu kuatnya pemahaman dalam Imam Syafi'i ini bahwa basmalah merupakan bagian dari Fatihah. Ini yang perlu kita pahami bagi semuanya. Puji itu ada 4 macam. Puji yang pertama adalah puji hadis ngalal hadis. Itu makhluk kepada makhluk, seperti wah si Umar hebat sekali ibadahnya, rajin. Ah kamu nak masih kecil sudah rajin ibadah, sudah bisa baca Al-Quran. Ini namanya puji makhluk kepada makhluk atau hadis alal hadis. Kemudian puji hadis alal qadim, pujinya makhluk kepada Allah, kepada Sang Pencipta, seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini merupakan puji hadis ala qadim. Kemudian ada juga puji qadim ala hadis. Maksudnya adalah puji dari Allah kepada hambanya. Misalnya ni'mal abdu innahu awwab, itu adalah puji Allah ketika memuji Nabi Dawud. Bagus temenan Dawud iku. Dawud iku sawijining kawula kang sregep tobat. Nah ini Nabi Dawud ini hamba Allah yang sregep, itu rajin bertobat kepada Allah sampai meneteskan air mata, dalam satu riwayat sampai basah, bahkan sampai membasahi makan sujud, tempat sujudnya pun sampai basah oleh linang air mata beliau Nabi Dawud, sehingga dipuji oleh Allah di dalam ayat ni'mal abdu innahu awwab. Nah, kemudian puji yang keempat itu adalah puji Allah kepada dirinya sendiri, yaitu puji qadim alal qadim, seperti la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah begitu. Orang ono pangeran kejaba ingsun Allah. Ini adalah puji Allah kepada dirinya sendiri. Puji qadim ala hadis, hadis ngala qadim, hadis ngalal hadis, qadim alal qadim. 4 macam jenis puji itu semuanya adalah milik Allah. Kalau kita memuji seseorang, alah nak kamu masih kecil sudah pinter baca Al-Quran, sudah bagus tajwidnya, makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Nah, kita seolah-olah memuji anak kecil itu, tetapi hakikatnya adalah juga memuji Allah. Tapi kadang kita tidak menyadari, kecuali kalau kita memang tersambung ke Allah. Hati ini terus zikrullah akan terasa. Sebab apa? Yang memberikan suara bagus, benar, tajwid yang benar, suara yang indah, masih kecil kok sudah pinter, itu yang memberikan kan juga Allah. Sehingga kalau dengan hati pun sebetulnya kita pun memuji penciptanya, meskipun secara lahiriah kita memuji anak tersebut. Pujian Allah kepada hambanya juga milik Allah. Apalagi pujian hamba kepada Allah, jelas itu. Dan puji Allah kepada dirinya sendiri juga kembali ke Allah, sehingga semua puji, segala puji ini adalah milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya akan menjelaskan tentang Al-Alamin. Al-Alamin, alam kabeh, seluruh alam. Menurut Syekh Wahab bin Munayyah, bahwa
alam itu ada sekitar 18.000. Ya, sekarang pun sudah ditemukan berbagai macam alam, ya kan? Ada alam hayawan, binatang, alam manusia, alam jin, ya, alam dunia. Bahkan sudah diketemukan alam-alam yang sangat bervariasi. Bahkan para ahli ada menemukan plantae, tumbuhan, animalia, hewan, ada monera, hewan yang makhluk hidup yang belum memiliki inti sel. Itu pun dibagi dua, ada Archaebacteria, ada Eubacteria. Archaebacteria itu bakteri-bakteri kuno, bakteri-bakteri yang bisa hidup pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Ada di kawah-kawah gunung berapi, ternyata ada makhluk Allah, subhanallah. Ya, misalnya Thermophilus itu bisa hidup di sana. Kemudian ada yang pada kadar garam yang sangat tinggi, bakteri-bakteri halofil. Ada yang hidup pada tanpa oksigen, ya, bakteri-bakteri metanogen yang sering digunakan untuk pembuatan gas, biogas. Ini masuk pada dunia Archaebacteria. Ada Eubacteria, bakteri-bakteri pembusuk, bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah ini, ada lagi Protista, ada lagi fungi, jamur, wah macam-macam. Sehingga bukan hal yang aneh kalau kemudian Syekh Wahab bin Munayyah itu beliau mengatakan ada sekitar 18.000 alam. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu tentang ini. Masyarakat rahimakumullah. Jadi alam adalah segala sesuatu. Alam segala sesuatu selain Allah, termasuk makhluk. Ini juga termasuk di dalam lafaz al-alamin. Di dalam istilah ngalam kabeh itu adalah segala sesuatu selain Allah. Nah, adanya alam ini akan menunjukkan adanya Sang Pencipta. Ada suatu barang, ada yang mencipta. Adanya keteraturan, ada yang mengatur. Keteraturan yang sangat besar, mega teraturnya planet-planet bumi yang ada di bumi ini, mulai dari matahari, Merkurius, Venus, sampai ke planet yang paling luar, termasuk di dalamnya ada bumi. Bahkan ada yang tingkatan lebih besar lagi, galaksi. Kalau kita termaksud galaksi Bima Sakti, di sana ada galaksi Magellan, galaksi Andromeda, ada matahari yang lebih besar dibanding matahari kita yang ada di sini, dan dikelilingi planet-planet yang lebih banyak dibanding yang kita ketahui. Subhanallah. Juga ada alam yang sangat kompleks, yang sebetulnya kecil, tetapi di situ terkandung sesuatu yang sangat dahsyat dan besar sekali. Setetes air yang di dalamnya terdapat makhluk-makhluk hidup. Ada amuba, ada euglena, paramecium, macam-macam makhluk hidup, dindinium, stentor, yang masing-masing saling berkaitan, berhubungan, membentuk suatu ekosistem yang stabil di dalam satu tetes air itu. Subhanallah. Sehingga seluruh alam ini adalah milik Allah. Seluruh alam menunjukkan adanya Sang Pencipta yang teratur, yang sangat penuh kasih sayang. Bahkan hewan yang sangat kecil itu pun tidak luput dari kasih sayang Allah. Protozoa, hewan-hewan yang kecil sekali seperti amuba, juga mendapatkan makanan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang lebih besar lagi, ketika turun hujan, kemudian ada semut yang mengambang-ambang di air, kemudian menempel pada dinding di tengah malam yang gelap gulita, merambat di dinding. Allah juga yang membimbing, juga termasuk manusia, kita semua. Maka kita kembali kepada Allah hanya dari 2 ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah dapat memetik ilmu yang sangat banyak dan dalam di situ. Sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa bunyikan lonceng, tekan lonceng, subscribe supaya bisa melanjutkan untuk ayat-ayat yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.